3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan video konseling tentang alat kontrasepsi dan suntikan 3 bulan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bu, silakan duduk, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ini Bu, konseling, mau minta informasi dari Ibu juga tentang KB. Baik Bu, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bida Tessa, saya yang bertanggung jawab pada puskesmas hari ini. Saya mau bertanya Bu, Ibu kesini ingin menggunakan alat kontrasepsi seperti apa ya Bu? Saya mau KB 3 bulan Bu. Sebelumnya itu, Ibu apakah sudah mendapatkan informasi tentang KB 3 bulan? Belum tahu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang suntikan 3 bulan. Di suntikan 3 bulan ini Bu mengandung hormon progestin tapi tidak mengandung estrogen. Nah, suntikan ini dilakukan selama 3 bulan sekali. Sangat efektif bagi ibu yang sedang menyusui. Saat ibu berhenti, hormon ibu akan kembali setelah 4 bulan. Baru kembali seperti biasanya dan ibu dapat hamil. Disuntikan progestin ini juga aman bagi hampir semua ibu Bu. Di sini juga saya ingin bertanya, apakah ibu pernah menggunakan KB sebelumnya? Belum Bu, ini yang pertama. Oh belum ya Bu ya. Tapi Bu, dalam suntikan kontrasepsi progestin 3 bulan ini merubah siklus haid bulanan ibu. Kadang seperti bercak-bercak atau kayak flek-flek hitam, bahkan ada yang tidak sama sekali haid. Juga kalau ibu menggunakan kontrasepsi progestin ini dapat menaikkan berat badan ibu. Juga kontrasepsi ini Bu tidak melindungi dari HIV atau AIDS. Tapi jika ibu ingin menggunakan suntik progestin dan ingin melindungi diri terhadap penyakit AIDS, ibu bisa menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Dari paparan yang saya jelaskan, apakah ibu mau membahas atau ingin mendalami lebih dalam tentang suntikan progestin atau ingin mengganti ke alat kontrasepsi lain Bu? Boleh dilanjutkan yang ini saja Bu. Baik, saya lanjutkan. Dan selanjutnya untuk suntikan ini, saya mau bertanya Bu, apakah ibu memiliki riwayat penyakit seperti darah tinggi? Tidak. Oh tidak ya Bu. Dan juga suntikan ini tidak dapat digunakan bagi ibu yang menyusui kurang dari 6 minggu dan ibu yang kemungkinan hamil. Sebelumnya saya juga mau bertanya Bu, apakah ibu memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi, diabetes, atau terserang stroke, atau masalah jantung maupun pembuluh darah, atau ibu pernah mengalami kanker payudara? Nggak ada ya Bu. Atau penyakit serius maupun sakit kuning, ibu pernah mengalaminya Bu? Tidak. Jika tidak ada mengalami penyakit-penyakit tersebut, ibu bisa menggunakan suntikan ini. Kita lanjut ya Bu. Disuntikan progestin ini Bu, kemungkinan ada efek sampingnya, tetapi efek sampingnya tidak berbahaya dan bukan tanda-tanda penyakit. Karena setiap tubuh kita butuh waktu untuk menyesuaikan terhadap apa yang dimasukkan dalam tubuh. Nah, yang sangat umum terjadi perubahannya pada pola haid ibu, yang biasanya terjadi di beberapa bulan setelah ibu memakai suntikan ini, seperti haid tidak teratur, ada flek-flek hitam, aminor, atau bahkan sama sekali tidak haid, dan bisa jadi pendarahan yang sangat banyak, dan itu sangat jarang terjadi. Dan biasanya juga ibu akan mengalami penaikan berat badan. Rata-rata naiknya 1-2 kilo per tahun, tetapi kadang bisa lebih. Dan yang tidak umum seperti sakit kepala ringan, nyeri payudara, suasana hati berubah, mual-mual, lambung rontok, gairah seksual menurun, dan jerawatan. Apakah ibu mengerti tentang efek samping ini? Mengerti. Setelah ibu mengenali efek samping ini, apakah ibu tetap ingin menggunakan suntik depo atau suntik progestin? Iya Bu. Baik, kita buka lembar berikutnya. Setelah pasca keguguran 7 hari yang lalu, ibu bisa langsung mendapatkan suntikan progestin. Tapi ibu harus menghindari sanggama atau memakai kondom selama 7 hari sejak suntikan pertama.
ibu sudah memakai alat kontrasepsi lain, ibu bisa menggunakan suntikan ini pada bulan berikutnya. Jika ibu ganti dari AKDR dan mendapatkan haid 5 hari yang lalu, cabut AKDR pada haid berikutnya. Apakah ibu bisa langsung memulainya sekarang, Bu? Bisa, Bu. Baik, Bu. Saya siapkan alat-alatnya dulu ya, Bu ya. Baik, Ibu, suntikan hari ini kita bisa mulai. Ibu silakan berbaring di tempat tidur. Baiklah Ibu, saya bidan yang bertugas pada siang hari ini. Saya Sonia Andriani. Di sini kita akan melakukan suntik progestin atau suntikan 3 bulan ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sedia, Ibu. Baik Ibu, sebelumnya kita timbang berat badan dan melakukan pengecekan tekanan darah terlebih dahulu ya Ibu. Baik Ibu, silakan ditimbang berat badannya. Ibu, timbangannya 64 kilo ya Ibu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Ibu silakan duduk dulu Bu. Permisi ya Bu. Baik Ibu, tekanan darah Ibu normal ya Bu, 120/80. Baiklah, selanjutnya saya akan mempersiapkan untuk alat penyuntikan. Ibu terlebih dahulu bisa berbaring. Kita akan mempersiapkan alat. Yang pertama ada spet 3 cc, ada cairan suntikan 3 bulan, ada tensimeter, ada timbangan, ada alkohol swab, serta bengkok. Larutkan cairan untuk suntikan 3 bulan. Setelah dimasukkan cairan pelarut, kita kuncang untuk melarutkan cairan. Setelah itu, kita masukkan ke dalam spet. Masukkan cairan suntikan sebanyak 3 cc. Setelah itu keluarkan gelembung-gelembung yang ada dalam spet. Kita desinfeksi daerah yang akan kita suntikan. Lalu ambil spet. Lalu suntikan cairan KB dengan secara IM. Suntikan secara perlahan. Lakukan aspirasi dan masukkan cairan sampai habis. Setelah itu kita tarik perlahan-lahan. Baik Ibu, suntikannya telah selesai ya Ibu. Bereskan alat-alat dan sidang. Baik Ibu, setelah mendapatkan suntikan, Ibu jangan mengusap bagian yang telah disuntikan ya Bu ya. Dan Ibu harus kembali 3 bulan setelah Ibu mendapatkan suntikan. Kalau Ibu kembali melewati jadwal suntikan, Ibu bisa paling lambat 4 minggu setelah terlambat dari jadwal yang telah terjadwal. Baik Ibu, di sini saya akan memberi penjelasan sedikit dan sembari memberikan kartu KB Ibu. Di sini saya memberikan suntikan tadi sesuai kesepakatan kita, suntikan progestin. Dan Ibu harus kembali pada tanggal 14 September 2022 ya Bu ya. Dan apabila Ibu bisa menggunakan sewaktu-waktu kondom untuk menjaga apabila Ibu terlambat datang untuk melakukan suntikan berikutnya. Dan Ibu bisa menemui layanan kesehatan apabila Ibu merasa haid Ibu tidak lazim atau terlalu banyak makan lama,
sakit kepala ibu berat, bahkan kulit dan mata ibu berwarna kuning. Apabila ibu mengalami penyakit-penyakit yang sudah saya sebutkan seperti tadi, ibu dapat menemui vaskes terdekat dan ibu bisa memberitahu bahwa ibu menggunakan suntikan progresif 3 bulan. Apakah ibu paham, Bu? Insya Allah paham, Bu. Baik, Bu, apakah ibu sudah paham dengan semua yang sudah saya jelaskan dan tindakan yang sudah kita lakukan? Paham. Ini kartunya. Apakah ibu ingin menggunakan kondom untuk perlindungan ganda? Tidak, Bu. Baik, Bu, pesan saya jangan lupa datang pada tanggal 14 September ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Sekian dari video kami. Cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.